Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi dengan saya Tamrin Fatoni pada materi yang kedua, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sudah saya sampaikan di beberapa materi psikologi yang lain, psikologi perkembangan dan psikologi umum, bahwasanya pertumbuhan dan perkembangan manusia sangat bertalian erat sekali dari berbagai aspek hubungannya, dari aspek pendidikan, dari aspek pertumbuhannya, dari aspek perkembangannya. Semuanya namanya pertumbuhan dan perkembangan manusia ini sangat penting sekali. Oke, langsung aja. Tentunya pertumbuhan dan perkembangan manusia ini ketika kita sinkronkan dengan pendidikan ini juga sangat memiliki peran yang penting. Karena apa? Pertumbuhan yang normal, perkembangan yang normal, ini siswa akan mudah sekali dalam belajar. Berbeda ketika mengalami hambatan dalam pertumbuhannya, tentunya ini akan lebih sulit dalam belajar. Oke, yang namanya tumbuh yaitu adalah ke atas ya, sama dengan di TV-TV. Yang namanya tumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Jadi yang dikatakan tumbuh ini adalah perubahan secara kuantitatif, nyata, bisa dilihat. Misalkan pada fisik manusia. Kemudian perubahannya itu bisa diukur. Yang awalnya tingginya misalkan tingginya segini gitu ya, kemudian nambah lagi menjadi segini gitu ya, maka yang ini namanya pertumbuhan. Jadi ini contohnya, ada penambahan, pembesaran, perubahan bentuk. Yang awalnya bobotnya 50 menjadi 60 ya kan, tentunya berubah. Yang dikatakan perkembangan yaitu perubahan secara kualitatif, tidak bisa diukur secara nyata. Ini bisa pada jasmani maupun rohani manusia dan saling berkesinambungan, gitu ya. Nah, yang dikatakan perkembangan ini bisa yaitu keberfungsiannya fungsi-fungsi organ jasmania, misalkan yang awalnya anak-anak itu keberfungsiannya yang awalnya hanya bisa pada fase bayi ya, pada fase bayi awalnya hanya bisa berbaring, kemudian bisa miring, kemudian bisa tengkurap, kemudian bisa berdiri dan berjalan. Ini adalah keberfungsian organ-organnya. Ini tidak bisa diukur, tidak bisa dinyatakan. Karena apa? Antara anak satu dan yang lain mengalami perbedaan. Akan tapi Desmita menjelaskan bahwasanya ada batasan minimal dan maksimal usia tersebut anak harus mengalami fase demikian, gitu ya. Jadi antara pertumbuhan dengan perkembangan ini berbeda, tapi kedua-duanya memiliki kesinambungan yang terus terhubung, memiliki hubungan yang erat sekali. Lanjut, karakteristik perkembangan yaitu fungsi-fungsi organ fisik, misalkan kepribadian, menyesuaikan diri dengan lingkungan ya kan. Anak-anak itu biasanya kalau awal ketika ketemu dengan orang lain masih kaku, masih bingung. Karena apa? Dia pengalamannya masih lemah. Ketika berkali-kali kita antarkan dia TPA misalkan, anak tersebut menjadi lebih akrab dengan teman-temannya. Jadi semakin berfungsi organ-organnya, gitu ya. Kemudian perkembangan ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu usia dan bakat atau kemampuan. Dari faktor internal ini ya. Jadi dari usia sendiri juga memiliki faktor sendiri, bakat dan kemampuan. Ketika anak itu pendiam gitu ya, ketika bertemu dengan orang lain dia juga akan lebih
sering pendiam daripada aktifnya. Yang eksternal diantaranya proses kematangan, proses belajar seorang dalam kehidupan, pengalaman dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, proses belajar seorang dalam kehidupan serta lingkungan adalah menjadi faktor terpenting dalam perkembangan manusia. Jadi yang namanya belajar itu tidak hanya sebatas membaca suatu buku, tetapi bersama dengan lingkungan ini juga menjadi faktor yang sangat penting dalam perkembangan manusia tersebut. Dikarenakan apa? Teori-teori yang kita pelajari ketika kita bawa ke lingkungan kadang-kadang masih terjadi gesekan-gesekan, ketidakcocokan, ketidakpasan, tidak sesuai. Makanya butuh namanya suatu fakta di lapangan. Oke, lanjut. Yang namanya perkembangan sifatnya adalah abstrak, berbeda dengan pertumbuhan nyata gitu ya. Tapi kalau walaupun abstrak, ini bisa diketahui dari perubahan tingkah laku dan perilaku. Yang awalnya anak itu misalkan anak kecil lagi, anak usia anak-anak awal, yang awalnya hanya bisa menghafalkan huruf abjad, dia sudah mulai merangkai abjad tersebut, bisa mengatakan apa yang dia gabung-gabungkan dari huruf A, P, dan A, seperti itu. Makanya prosesnya itu hasilnya itu nyata, tapi melalui tadi. Apa yang harus kita lakukan untuk mengamati tingkah laku seseorang? Misalkan kita sebagai seorang guru, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah melalui observasi. Ketika kita mengamati siswa di kelas, tentunya kita akan kita akan melakukan penilaian. Oh, siswa sana semangat, yang sana kurang semangat, apa faktornya? Kita dalami. Kemudian juga metode eksperimen dan tes. Ini bisa kita lakukan untuk menyelidiki perilaku siswa. Metode klinis juga bisa. Ini kita lakukan, yaitu ketika klinis itu lebih ke arah kepada konseling gitu ya. Dengan cara apa? Siswa tersebut kita ajak berbincang-bincang, jagongan, apa masalahnya tidak bisa belajar gitu ya. Kita cari tahu, kita dalami melalui metode klinis. Kemudian metode pengumpulan, yaitu dengan cara mengumpulkan beberapa data. Misalkan ada angket, ada biografi itu dari mana? Kita cari di data induk siswa. Oh, anak tersebut ternyata kelahirannya di sana dengan kondisi yang seperti itu. Oke, persamaan serta perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kalau persamaannya jelas, yang dikaji adalah atau objeknya adalah manusia. Ya, persamaannya jelas. Jadi yang dikaji, yang diteliti adalah manusia. Sama-sama tujuannya yaitu pada perubahan manusia dari yang kurang menjadi lebih, ya kan, atau terpenuhi. Sama-sama berpengaruh dalam setiap jenjang kehidupan seseorang ke depannya. Ada pengaruhnya dari fase ini ke fase selanjutnya. Sama-sama dipengaruhi oleh indikator internal dan eksternal dari dalam diri manusia maupun dalam lingkungannya. Oke, ini sekarang perbedaannya adalah jika pertumbuhan ini kualitatif, jika perkembangan kualitatif, kalau pertumbuhan kuantitatif. Objeknya kalau pertumbuhan fisik, kalau perkembangan fungsinya dari fisik tersebut dan psikologisnya. Kalau pertumbuhan ini pada usia tertentu, yaitu hanya maksimal pada remaja akhir biasanya. Karena apa? Usia dewasa ini manusia sudah tidak mengalami pertumbuhan lagi, tapi mengalami penurunan malahan gitu ya. Jadi yang awalnya semakin sehat, kesehatannya berkurang dan sebagainya. Kenampakannya konkret, kalau
Kalau apa itu namanya pertumbuhan, kalau perkembangan abstrak. Perubahannya bersifat irreversible, tidak bisa kembali ke awal lagi. Tapi kalau yang perkembangan ini bisa. Indikatornya perubahan pada fisik. Kalau perkembangan terlihat dari sifat dan kemampuannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, kritik dan saran sampaikan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.